Ibu, berumah tangga ini tujuannya apa? Mau ribut atau mau tenang? Kalau mau ribut nggak usah nikah aja. Makanya anak-anak kita mau nikah tanya, kau mau berumah tangga ini tujuan kau apa? Hanya untuk nafsu saja? Enggak. Akad nikah itu bukan hanya di hadapan saksi, bukan hanya di depan wali. Tapi akad nikah itu adalah persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Batasnya di mana? Di mulut. Ini di mulut nih batas. Kalau saling mencurigai, saling tidak percaya antara suami dengan istri, jangan harapkan keluarga akan sakinah. Laki kerja di luar. Bu, nah, itu laki nelpon tuh kan. Laki kerja di luar. Tiba-tiba waktu makan siang, waktu jam-jam 12 atau jam setengah 12 ibu telepon. Wah, sibuk. Mikirnya positif aja. Oh, mungkin dia nelpon mitra kerjanya. Atau setengah 1 ibu telepon, kok nggak ngangkat nih? Ini udah positif aja mikirnya. Oh, mungkin lakiku lagi sholat. Jam 2 telepon lagi, nggak ngangkat juga. Oh, mungkin lakiku baru mulai kerja lagi, sibuk. Jam 4 telepon lagi, mungkin baru sholat asar. Begitu pulang, Pak. Pulang ke rumah, tetangga ngomong, kakak apa nampakku tadi laki kakak bonceng perempuan. Sangka baik. Oh, mungkin lakiku sambil ngojek, nge-grab. Bisa jadi kan? Ibu nggak tahu. Perjuangan suami itu banyak, Bu, yang dia rahasiakannya di hadapan istri. Nggak semua pengorbanan suami diceritakan di hadapan istri. Makanya ibu, tengok-tengok suami. Jangan hanya kesalahan suami yang dilihat, tapi banyak kebaikannya yang dia lindungi dari ibu. Kapan ibu tahu? Nanti Allah akan tunjukkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal khayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatum wa rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan seluruh kepengurusan Badan Kemakmuran atau Badan Kesejahteraan Musholla Baitul Jannah Kompleks Geria Mencirim Minimalis 1 Jalan Pelita RT 04 Dusun 12 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah, di atas bumi, di bawah langit. Lengkap ya, Bu? Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan
orang-orang tua saya, Bapak Ibu, seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah, apa kabarnya Bu? Sehat? Mending sehat walaupun nggak punya uang. Ya Bu? Banyak uang tapi nggak sehat. Atau mau sehat nggak punya uang? Sehat banyak uang Ustaz. Nah, itu dia. Ya Bu ya? Nah, cuman nggak saya kasih pilihan itu tadi. Insya Allah semua yang hadir di sini sehat Allah berikan. Ya, semua jadi orang kaya raya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadir YouTubers kita, Masya Allah, Abang Haris Ashab dari Forum Komunikasi Serikat Forum Silaturahim, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Sunggal FKSMM. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, terus berkarya, terus share kebaikan-kebaikan ya. Karena hari ini Bapak Ibu saya sering bilang, kenapa yang buat baik itu nggak mau share banyak-banyak? Orang yang maksiat hari ini bangga, mereka upload Pak, mereka share. Lihat TikTok ya, TikTok itu kadang-kadang digunakan nunjukkan aurat, nunjukkan bentuk auratnya, nunjukkan tubuhnya. Bangga pula tuh, tengok nih videoku sudah ditonton 5.000 mata. Nggak tahu dia, ketika auratnya dia tunjukkan 5.000 mata yang melihat, maka seperti apa banyaknya mata melihat, seperti itulah dosa yang dia terima. Orang yang maksiat saja mau nge-share, nggak malu-malu, terang-terangan. Kenapa kita yang buat baik nggak berani nge-share? Bisa jadi karena kebaikan kita, karena konten kita, orang dapat hidayah. Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf. Kita senyum sama orang. Orang yang kita senyumi itu bisa dapat hidayah karena kita senyum. Wah, ini orangnya ramah. Pulang dari musola senyum. Orang yang nggak datang ke musola, kalau pulang dari musola senyum, senang awak lihatnya. Ah, besok aku ke musola lah. Bisa jadi gara-gara senyum kita, Allah berikan hidayah. Ibu sering sedekah sama tetangga, bisa jadi sedekah ibu itu asbab hidayah kepada tetangga. Kalau senyum saja bisa dapat hidayah, kalau sedekah kita saja bisa menjadi asbab hidayah, apalagi majelis ilmu yang kita upload, apalagi majelis ilmu yang kita share. Ada Facebook, silakan ibu mau selfie nggak saya larang, tapi nanti, jangan sekarang. Kan ustadznya lagi ceramah. Kalau ibu selfie, saya ceramah, saya pun nggak konsen. Takutnya saya mau ikut selfie. Ya kan? Saya lihatin ibu selfie, bu ikutan dong bu. Nah, jadi nanti, insya Allah share aja, bagikan. Alhamdulillah di musola di Baitul Jannah malam hari ini diadakan majelis ilmu dengan tema keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hari ini kan banyak, kalau hari Sabtu Minggu orang buat, mudah-mudahan keluarga si Fulan dan Fulana jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ditanya sakinah mawaddah warahmah, nggak tahu. Ada nggak kalimat sakinah mawaddah warahmah ini di dalam Al-Quran? Ada. Di surah Ar-Rum ayat 21, ayatnya yang saya baca tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu, sakinah. Dan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu, untuk menjadi penenangmu, untuk menjadikan hatimu tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahmah, mawaddah dan rahmah. Ternyata ada kalimat itu disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Apa itu sakinah? Apa itu, Bu? Sakinah tenang, tentram, nyaman. Mawaddah cinta kasih.
Rahmah, kasih sayang. Cinta, sayang. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara keluarga kita bisa jadi keluarga sakinah, keluarga yang tenang, nyaman, ya jalannya dua, mawaddah, rahmah. Cinta, sayang. Cinta identik fisik, identik dunia, identik materi. Bapak kenapa mau nikah sama ibu? Ibu dulunya cantik, sekarang aja yang nggak cantik. Karena udah tambah usia. Kalau dulu umur 25 kan pakai bedak murah pun cantik. Bedak meong, bedak Kelly, cantik. Sekarang umur 65, bedak Wardah pun udah nggak cantik lagi dipakai. Kenapa? Udah keriput. Ibu kenapa mau dinikahi sama bapak? Oh dulu lakiku kepala dinas Ustaz. Sekarang udah pensiun, gajinya pun kadang banyak, kadang enggak. Ada materi yang dilihat. Kalau saya sering bilang, itu perempuan matre, Bu. Jadi Bu jangan marah. Udah fitrahnya perempuan itu matre. Contohnya apa? Adam dibuang dari surga, siapa yang goda? Hawa. Perempuan yang goda. Makanya laki-laki nggak tahan godaan perempuan, Pak. Bapak senyum-senyum. Laki-laki itu nggak tahan godaan perempuan. Yang goda Adam siapa? Yang goda Hawa siapa? Setan, iblis yang goda Hawa. Makanya perempuan juga nggak tahan godaan setan. Godaan iblis nggak tahan lu. Kalau pergi ke pajak, niat beli ikan, nampak burus jilbab, dibelinya tuh. Nggak jadi kan yang dibeli. Iya, niat mau beli, cuman beli sayur, nampak jilbab beli, burus jilbab beli. Kadang kondangan minggu, burus yang dari kecil segini sampai besar segini dibeli. Dipakai, disusun di kepalanya. Sampai berat sebelah kepalanya kadang jalan kondangan. Perempuan itu gitu. Ya Bu ya. Masuk ke swalayan. Niatnya cuma mau beli satu. Tapi pulang, wah. Iya. Itulah perempuan. Makanya perempuan itu Pak maha benar. Maha benar tuh perempuan. Nggak mau disalahin. Iya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki lah datang kawan kita Pak. Datang kawan dari luar kota. Tiba-tiba jumpa di jalan. Kita keluar tadi disuruh bini. Bini nyuruh apa? Bang, ini uang 100.000 tadi ku pinjam sama tetangga. Susu anak sama pempes anak habis. Tolonglah belikan bang. Oh ya udah, pergi laki keluar. Sampai di luar jumpa kawan lama. Luar kota baru datang ke kampung kita. Ya ketika jumpa Pak, bro kapan datang? Baru tadi. Yuk ngopi yuk. Namanya kita tuan rumah, kawan dari luar kota, kita yang bayar. Kan nggak mungkin dia yang bayar. Gengsi lah. Uang 100.000 tadi nggak peduli mau beli pempes, mau beli apa tadi? Beli susu nggak peduli. Yang penting gengsiku jaga. Udah slow bro aku yang bayar. 100.000 habis tuh buat naktir kawan. Pulang ke rumah, susu nggak bawa, popok nggak bawa. Akhirnya bini nanya, bang mana bang popok sama susu? Gini deh. Oh jangan gini-gini kau bang. Langsung disambut tuh ngomong lagi. Oh jangan gini-gini kau, banyak kali alasan kau. Udah yakin aku pasti nggak ada kau bawa susu nih. Tapi coba kalau perempuan, kita yang pinjam duit 100.000, deh ini uang 100.000, apa nak habis? Susu sama popok nih beli. Abang capek kau yang beli. Ini uang tadi abang pinjam sama kawan. Pergi bini tadi. Sampai dipajak niat mau beli susu sama popok, dengar pula jilbab 400, goyang tuh Pak. Goyang. Akhirnya apa? Nggak jadi beli popok, nggak jadi beli susu. Ah, sayang nih, ini kesempatan. Besok ya kalau ada lagi obrol gini. Kalau nggak ada, kan sayang. Udahlah, aku nanti bisa lah bilang sama lakiku. Yang penting jilbabku juga udah banyak rusak. Aku beli aja lah dulu. Pakai uang 100 tadi beli. Pulang ke rumah, dek mana popok sama susunya? Bang, sinilah dulu duduk bang. Wih, pandai kali Pak. Sini dulu. Gini loh bang. Dirayu laki tadi gini bang. Tadi bang. Wih, itu perempuan tuh gitu. Tapi kalau kita suami Pak jangan harap. Dek gini dek, dia muncung kau. Jangan gini-gini kau. Aku udah tahu aku ilmu kau. Langsung. Makanya perempuan itu netizen yang nggak pernah mau disalahkan. Netizen paling hebat itu perempuan. Udah salah pun nggak mau disalahkan. Ya namanya biniku kan perempuan juga. Iya, nggak mungkin laki-laki ya kan. Emangnya gue siapa bini kok bini laki-laki? Si normal keles. Jadi Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sakinah itu, ketenangan itu jalannya pertama cinta, identik fisik. Tapi kalau lihat fisik suami, makin tua makin luntur. Lihat fisik istri, makin tua makin layu. Tapi ada rahmah, sayang. Sayang itu enggak dari materi, tapi dari hati. Ibu mohon maaf nih, yang udah janda dah? Ada? Semua? Enggak ada yang jawab, semua lah berarti. Saya nanya bagus. Ada ya? Ini kadang-kadang nih, ini penyakitnya. Ada dua. Kalau janda-janda nih kadang gitu ditanya, siapa yang janda, nggak ada tunjuk tangan. Tapi kalau dibilang ibu yang janda ada dapat bantuan, oh janda Ustaz. Yang nggak janda pun tunjuk tangan. Inilah penyakit janda nih. Enggak salah lagi. Jadi nggak nolak, bantuannya nggak nolak. Ya Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ada bantuan corona ke sini. Iya, kan corona udah nggak ada. Hah? Kan nggak ada kan Pak? Ada lagi corona? Berarti nggak ada jemaah ini gara-gara corona? Iya. Ke majelis ilmu takut corona, tempat wisata nggak takut corona. Ini aneh, dunia terbalik sekarang Bapak Ibu. Iya, ke tempat wisata tiap minggu. Tadi aja coba lihat media sosial, penuh tuh tempat-tempat wisata. Tempat wisata corona nggak ada, tapi di majelis ilmu corona datang. Hari Raya Waisak corona pergi. Imlek hari raya corona pergi. Masuk Ramadan datang omnya datang, bukan coronanya. Ya omnya kan, Omikron. Iya. Jadi orang yang punya pasangan sama yang nggak punya pasangan. Hari ini yang kalau ada janda yang nggak punya suami lagi, atau yang sudah tua tapi masih punya suami, apakah ada fisik suami yang dia lihat hari ini? Ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Sampai sekarang itu rumah tangganya nyaman, tenang. Setiap minggu jalan ke rumah anak yang di Brastagi. Setiap minggu depan jalan ke rumah anak yang di Sidikalang. Minggu depannya jalan ke rumah anak yang di Pantai Cermin. Akhirnya apa? Setiap minggu keliling bersama tuh istri suami. Walaupun udah tua. Kenapa mereka tidak, si bapak tadi nggak mau cari istri lagi? Kan Islam membolehkan sampai 4. Ya Bu? Woi, boleh? Boleh? Yang bilang boleh karena nggak ada suami lagi. Yang ada suami coba tanya, boleh? Enggak Ustaz, enggak. Iya, kalau nggak ada suami ya bilang boleh Ustaz. Gimana mau nikah lagi suami udah nggak ada? Nggak mungkin lagi dia nikah kan? Ya, kalaupun nggak setuju dengan poligami, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan gugurkan ayat Allah. Ya Bu ya? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahi kalianlah perempuan-perempuan itu matna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Sampai enggak berani jawab. Ya Ustaz, itu ayatnya belum habis. Jangan dipenggal Ustaz. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau nggak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu ini. Adil ini yang berat. Dulu ada kawan saya Bu, saya nggak usah sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ya niru-niru Ustadz Abdul Somad lah dikit. Kan KW-nya, ya kan nggak apa-apa lah niru beliau sikit-sikit. Dulu kawan saya ada bilang gini, Rip, abang mau poligami. Terus alasan abang poligami apa? Saya bilang, abang mau belajar berlaku adil. Kalau nggak poligami, bagaimana mungkin aku bisa adil? Kata kawan saya. Saya bilang begini, Bang, abang punya orang tua? Masih punya. Dua-dua? Iya. Mertua masih punya dua-dua? Masih. Lebaran abang ngasih nggak buat emak kandung atau ayah kandung abang? Ngasih. Misal berapa bang kasih? 500.000. Satu orang, berarti 2 orang 1 juta. Ini misal. Abang kasih ayah ibu 1 juta. Kandung, mertua berapa dikasih? 200. Belum adil. Saya bilang,
Kalau mau belajar adil, nggak harus poligami. Coba adil sama mertua kita. Kalau ngasih orang tua kandung 50.000, ngasih mertua 50.000 nggak? Itu baru adil. Jangan ngomong-ngomong adil, poligami biar adil. Ya sama ayah, emak sama ayah mertua sama ayah kandung aja dibedakan pemberian. Kasihan nih ibu-ibu Pak, istri-istri kita Pak. Mereka nggak kerja, mereka di rumah nggak punya penghasilan, kita yang punya penghasilan, kita bebas ngasih ayah ibunda kita. Mereka ngasih ayah emak kandungnya tanpa izin kita, haram Bu. Kan kasihan tuh istri-istri kita. Maka saya ketika selesai akad nikah, saya bisikkan ke telinga istri saya. Beb, saya bilang. Dulu. Itu dulu, waktu baru nikah ya Beb. Udah punya anak 3 apa? Sini kau dulu. Itu dulu. Apa Bang? Sekarang kita udah sah suami istri. Iya. Mulai hari ini kau adalah istriku. Udah, apapun yang kau berikan, pemberian dariku tanpa izin dari abang ikhlas dunia akhirat. Kapanpun, tapi buat orang tuamu. Nggak usah izin lagi tanya abang ikhlas dunia akhirat. Karena kalau mereka itu berikan tanpa izin suami, haram Bu. Kecuali ibu punya penghasilan sendiri, ibu kerja di luar punya penghasilan sendiri, boleh ibu kasih orang tua kandung. Walaupun suami nggak izin. Suami ngasih ke orang tuanya, ibu nggak izin pun, mau ngomel, mau panjang pun kayak Pinocchio hidung ibu merepet, itu nggak akan berdosa suami. Ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi pun dia ngasih orang tua kandungnya nggak dosa. Makanya supaya adil, ya bukan ajaran Islam buat nggak adil, bukan. Kita sebagai suami harus paham. Sehingga apa? Muncul, baru kita dapatkan keluarga sakinah. Kayak mana bisa tenang Bu? Kayak mana mau bisa tenang keluarga kita Pak? Kita sama pasangan kita aja nggak pernah akur, saling mencurigai. Sekarang paling lebih viral sekarang apa? Suami istri itu suka mereksa handphone laki. Ini salah. Yang harusnya bagaimana? Laki yang mereksa handphone bini. Ibu maksiat. Misal ibu nggak pakai jilbab keluar, mempertontonkan aurat. Kan haram tuh. Dosa nggak? Berdosa. Suami dapat nggak dosanya? Dapat. Karena ibu tanggung jawab suami. Ada kewajiban suami untuk mendidik istrinya, untuk menasehati istrinya. Tapi kalau suami yang maksiat, dia keluar dari rumah, minum tua, di lapo tua. Ibu tahu, ibu berdosa nggak? Ibu ada nggak tanggung jawab dengan perbuatan suami di hadapan Allah? Tidak. Berarti maksiat yang ibu lakukan, suami bertanggung jawab. Makanya yang pantas mereksa handphone istri, suami. Bukan istri yang memeriksa handphone suami. Tapi zaman sekarang terbalik, Pak. Kebanyakan istri yang memeriksa handphone suami. Dan suami banyak hari ini nggak ada otak. Nah, senang pula tuh. Kena kalian gitu tuh. Tadi kami kena, ini kalian pula katanya. Udah tahu aku apa dalam hati Bu. Langsung respon, Belum lagi habis cakapku udah langsung. Ustaz kok bilang nggak ada otak, kasar kali Ustaz ngomongnya. Ya iya, kenapa? Dia punya kontak cewek, kontak perempuan, namanya Sugimin. Supaya apa? Istrinya nggak tahu, diperiksa. Oh, kontak laki semuanya, nggak ada yang perempuan kok. Oh, aman. Padahal Sugimin itu cewek Bu. Sumini. Ada nama Sumini sini, nggak ada kan? Nanti ada Sumini singgung pula dia. Saling mencurigai. Ibu, berumah tangga ini tujuannya apa? Mau ribut atau mau tenang? Kalau mau ribut nggak usah nikah aja. Makanya anak-anak kita mau nikah tanya, kau mau berumah tangga ini tujuan kau apa? Hanya untuk nafsu saja? Enggak. Akad nikah itu bukan hanya di hadapan saksi, bukan hanya di depan wali. Tapi akad nikah itu adalah persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasnya di mana? Di mulut. Ini di mulut nih batas. Kalau saling mencurigai, saling tidak percaya antara suami dengan istri, jangan harapkan keluarga akan sakinah. Laki kerja di luar. Bu,
Nah, itu laki nelpon tuh kan. Laki kerja di luar. Tiba-tiba waktu makan siang, waktu jam-jam 12 atau jam setengah 12 ibu telepon. Wah, sibuk. Mikirnya positif aja. Oh, mungkin dia nelpon mitra kerjanya. Atau setengah 1 ibu telepon, kok nggak ngangkat nih? Ini udah positif aja mikirnya. Oh, mungkin lakiku lagi sholat. Jam 2 telepon lagi, nggak ngangkat juga. Oh, mungkin lakiku baru mulai kerja lagi, sibuk. Jam 4 nelpon lagi, mungkin baru sholat asar. Begitu pulang, Pak. Pulang ke rumah, tetangga ngomong, kakak apa nampakku tadi laki kakak bonceng perempuan. Sangka baik. Oh, mungkin lakiku sambil ngojek, nge-grab. Bisa jadi kan? Ibu nggak tahu. Perjuangan suami itu banyak, Bu, yang dia rahasiakannya di hadapan istri. Nggak semua pengorbanan suami diceritakan di hadapan istri. Makanya ibu, tengok-tengok suami. Jangan hanya kesalahan suami yang dilihat, tapi banyak kebaikannya yang dia lindungi dari ibu. Kapan ibu tahu? Nanti Allah akan tunjukkan. Banyak, Bu. Kenapa? Saya sebagai suami, makanya saya paham. Saya dulu saya dulu salah kerja, Bang, di apa? Mungkin masuk ke sini mobil kebersihan Haji Anif, masuk nih masjid-masjid ini sana itu masuk ya. Saya sempat jadi drivernya dulu 4,5 tahun saya jadi driver itu. Saya keliling-keliling, berhenti saya kerja. Kenapa? Karena kesibukan dakwah. Saya diundang kadang-kadang sampai ke luar kota itu nggak bisa karena saya kerja. Akhirnya saya putuskan saya untuk berhenti di situ, saya fokus di dakwah. Tapi namanya perempuan yang matre-matre tadi, aku bilang matrenya ke sini, jangan ke sana. Karena aku tahu pasti orang tuh dongkol kalau aku bilang matre. Perempuan yang matre-matre tadi, khawatir, Bu. Khawatirnya apa? Bang, nanti abang kalau nggak punya pekerjaan, kita makan pakai apa? Ya makan pakai piring sama pakai tangan, aku bilang. Nggak bisa tangan pakai sendok. Nggak, maksudnya makannya pakai nasi pakai apa? Ikannya. Oh ya, ikan tetap ikan. Uangnya dari mana? Tenang, Allah atur. Yang penting mau usaha. Tapi namanya istri, Pak, khawatir nggak punya penghasilan si suami. Akhirnya saya berangkat 3 hari jalan. Selesai subuh saya keluar, pulang saya ke rumah. Ada bang dapat sewa, alhamdulillah. Ada tadi nih, kasih 100.000. Pulang jam 4 sore. Itu baju, Bu, baju, celana, sarung itu masuk dalam jok. Tiba-tiba lagi ngojol, ojek online. Wah, Ustadz bisa ngisi ceramah di mana? Di sini. Oh iya, bisa, Bu, insya Allah. Berhenti, Bu, matikan aplikasi, masuk ke masjid, mandi, ganti baju, berangkat ceramah. Ngojol, ojek online. Wah, Ustadz bisa ngisi ceramah di mana? Di sini. Oh iya, bisa, Bu, insya Allah. Berhenti, Bu, matikan aplikasi, masuk ke masjid, mandi, ganti baju, berangkat ceramah. Pulang ceramah, dikasih aku amplop. Amplopnya berisi, bukan kosong, bukan kayak kotak amplop undangan. Pernah tuh saya pesta kemarin tuh buka kotak tabung, begitu dibaca, buka amplop, tulisannya Anda belum beruntung. Geram kali aku. Untung aja nggak ada dibuatnya. Coba lagi, katanya nggak ada. Kayak lotre minuman itu ya kan. Ada. Nah ini enggak. Begitu, mohon maaf nih, begitu dapatlah diberikan jamaah, Masya Allah. Gojek cepet limpul. 1 hari ceramah, nggak usah lah aku sebut. Udah, akhirnya apa? Saya simpan, pulang ke rumah, Bang, ada tadi dapat sewa tadi, Bang. Alhamdulillah ada, kasih, Bu. Amplop tadi, amplopnya buang, kasih uang. Dari ceramah itu aku nggak ngojek lagi. Dia nggak aku bilang aku ceramah. Yang penting hatinya senang. Dan istri nggak tahu, Bu. Makanya saya bilang, banyak pengorbanan suami, kebaikan-kebaikan suami yang dia lindungi kepada istri dan anak-anaknya. Ribut dia di jalan, Ibu pernah tahu nggak? Maki-makian dia, tonjok-tonjokan dia di jalan. Pernah dia nggak dia cerita sama istrinya? Nggak mau dia cerita. Kenapa? Istrinya nanti khawatir. Ada yang dendam sama suamiku. Udahlah bang, nggak usah kerja lagi abang di sana. Dia dilarang sama bosnya, nggak sholat Jumat. Pernah tahu nggak kita? Banyak pengorbanan suami.
Maka kata Nabi, kalau seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan suruh seorang istri sujud di kaki suaminya. Itulah surga ibu para istri sama suami. Surga suami di mana? Orang tuanya. Maka jangan larang orang tua suami kita memberikan hartanya, memberikan uangnya, memberikan apa yang dia miliki untuk orang tua kandungnya. Jangan larang. Kalau perlu dukung. Dek, abang mau ngasih mak dulu lah, dek. Berapa, bang? Ya paling-palingan 200.000 lah. Sikit kali 400 kasih, bang. Gitu sebagai istri. Ini, dek, abang ngasih mak 200. Kau pikirlah, bang. Beras nggak ada. Uang sekolah anak belum bayar. 200 tuh, bang, beras sudah berapa kilo? Ya limpul aja lah kasih mak kau. Mak kau makan, aku nggak makan, bang. Kadang-kadang ngomelnya, Bu. Akhirnya apa? Suami tertekan batin. Ya Allah, dukung emak salah, dukung istri salah. Makanya banyak para suami itu stres. Serba salah. Serba salah. Dia bela emaknya, istrinya nanti cemburu. Dia bela istrinya, emaknya cemburu. Kan banyak juga itu. Orang tuanya cemburu karena apa? Karena si suami lebih sayang sama istri. Ibu, bapak ada cerita, bapak ibu. Ada seorang anak, emaknya ini rindu kali sama dia. Di luar kota tinggal. Ditelepon lah anaknya. Nak, kapan kau pulang, nak? Belum tahu loh, mak. Aku lagi sibuk, banyak kali pekerjaanku, mak. Oh iya. Ini nggak masalah, seorang tua tadi cuma nahan rindu, memendam rindu aja sama anaknya tadi, sama cucunya, menantunya. Kalau ada yang perantau di sini, pikirkan ini kalimat yang gak kisahin. Nggak masalah sama orang tua. Sebulan, 2 bulan, dapat kabar si emak tadi, anaknya baru beli mobil baru. Habis beli mobil baru, ditelepon sama si emak. Nak, dengar-dengar kabar, emak dengar kau baru beli mobil baru ya? Iya, mak, alhamdulillah, mak, ada rezeki dikasih Allah. Aku belikan mobil supaya kalau jalan-jalan keluar kota, ada membawa anak, bawa cucunya emak, mereka ngantuk, mereka nggak kena angin, nyaman tidur di mobil. Apa kata si emak? Alhamdulillah, nak, ternyata kau seorang ayah dan seorang suami yang baik. Kau bisa membahagiakan istri dan anak-anakmu. Besoknya, bulan depannya lagi dapat kabar. Si emak anaknya baru bangun rumah, baru beli rumah. Ditelepon lagi, nak, emak baru dapat kabar kau baru beli rumah ya, nak. Iya, mak, alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Saya dikasih pimpinan bonus, mak, sekian ratus juta, cukup beli rumah biar lebih nyaman anak main-main di komplek, enggak lagi rumah di pinggir jalan besar, takut nanti kendaraan melintas anakku tiba-tiba nyebrang. Akhirnya beli perumahan di komplek yang ada satpamnya, biar main-main dia di sekitaran komplek, mak. Memang harganya agak mahal. Alhamdulillah, nak, senang mak dengarnya. Berarti kau bisa menyenangkan anak dan istrimu. Bulan depan dapat kabar lagi, ditelepon sama maknya. Nak, mak dengar kau baru beli kucing ya? Iya, mak. Kucingnya berapa, nak? 25 juta. 25 juta? Iya. Untuk apa? Anakku kan suka main kucing, mak, sayang kali sama kucing. Oh iyalah, namanya kau ayah yang pandai menyayangi anakmu. Kau adalah ayah yang baik, mengerti dengan anakmu. Kucing 25 juta. Di mana kucing itu dia letak? Cuman dibuat kandangnya, mak. Kadang-kadang aku pulang kerja pun terhibur main-main sama kucing itu. Kadang-kadang kucingnya itu ku gendong, kadang ku pangku-pangku, kadang kami tidur-tiduran sama kucing sama anakku. Main-main lah, mak. Alhamdulillah, senang kau. Senang emak dengarnya. Berarti kau bisa membahagiakan anakmu. Emaknya bilang apa? Nak, emak ingin pesan satu aja. Emak mau bilang satu aja. Kalaulah seandainya, ini kata si emaknya, emak meninggal, tiba-tiba terlahir kembali, misal terlahir kembali ke dunia ini, demi Allah, nak, demi Allah, emak lebih memilih jadi kucing daripada jadi manusia. Kenapa jadi kucing, mak? Kok begitu, mak ngomong? Iya, emak lebih memilih terlahir jadi kucing, biar bisa kau pangku, biar bisa menatap wajahmu.
Untuk apa emak jadi manusia? Hari ini terus memendam rindu denganmu. Tak pernah emak menatap wajahmu secara langsung. Mendingan emak jadi kucing, bisa melihat dan kau suapkan makanan setiap hari. Ini hati seorang ibu, maka jangan halang-halangi ibu. Suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, silakan. Buat baik bangga apa-apa. Ridho fi ridho walidain. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ketika ibu melarang suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Susah hidupnya. Yang mendapatkan cipratan susah siapa? Ibu dapat nggak? Susahnya suami, istri susah nggak? Susah. Senang suami, istri senang nggak? Senang. Makanya biarkan dia bakti kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah ridho, Allah pasti ridho. Ketika Uwais Al-Qarni doa di depan Ka'bah, ibunya buta. Sebelah kanan Uwais, ibunya di sebelah kiri. Berdoalah Uwais Al-Qarni. Itu ibunya dibawa dari Yaman jalan kaki. Bayangin, jalan kaki 3 bulan. Digendong. 3 bulan jalan kaki digendong. Bukan hanya air mata, bukan hanya keringat, bukan hanya darah, nyawanya dia taruhkan untuk ibunya. Ini darahnya bercucuran sepanjang jalan. Kulitnya terkelupas, licet. Bekal 3 hari, perjalanan 3 bulan. Makanan selanjutnya bagaimana? Mereka tidak makan, mereka tidak minum sampai ibunya lemah. Sampai di depan Ka'bah, ibunya Uwais Al-Qarni tidak sadarkan diri. Uwais Al-Qarni bilang, "Ya Rob, bukakan mata ibuku ya Rob, sadarkan ibuku." Ibunya buta. Pandangannya kosong walaupun mata terbuka tapi nggak melihat. "Ya Rob, sadarkan ibuku ya Rob, biarkan dia tawaf keliling Ka'bah. Biarkan dia melaksanakan rukun-rukun haji. Kalau selesai dia tunaikan ibadah haji ini ya Allah, Engkau ingin ambil ibuku, silakan, aku ikhlas ya Allah." Akhirnya apa? Allah kabulkan permintaan Uwais Al-Qarni. Atas izin Allah, sadarlah ibundanya. Salat mereka depan Ka'bah. Ketika selesai salat, Uwais Al-Qarni berdoa. Apa kata Uwais Al-Qarni? "Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dosa yang dia sengaja maupun tidak ya Allah. Dosa zahirnya maupun dosa batinnya ya Allah. Jangan lagi kesalahan-kesalahannya membuat semua musibah datang kepadanya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Panjangkan umur orang tuaku ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya ya Allah." Ibundanya menoleh menoleh ke kanan. "Anakku Uwais, iya mak, kenapa kau meminta ampunan buat emak aja kepada Allah? Apa kau tidak minta ampunan buat dirimu wahai Uwais?" kata emak. Apa kata Uwais Al-Qarni? "Ibu, aku tidak minta ampunan buat diriku hari ini kepada Allah. Aku hanya minta ampunan buat dosa-dosa ibu kepada Allah. Kalau sudah Allah ampuni dosa ibu. Ibu, aku hanya minta ridhomu. Kalau engkau ridho kepadaku, maka Allah akan ridho juga kepadaku." Ini doa. Makanya kalau suami dapat ridho orang tuanya, ibu juga dapat cipratan kebahagiaan. Ya, enak rezeki berkah. Dibuktikan. Bapak yang masih punya ayah, masih punya ibu, buktikan kalau tidak percaya. Tapi memang harus yakin, jangan yakinnya setengah-setengah. Saya kalau ceramah ke Tanjung Balai, daerah dekat kampung saya, itu mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin saya ceritakan ini. Itu yang diberikan panitia kepada saya, bisyarah itu nggak saya bawa pulang. Saya kasih sama emak saya. Saya kasih sama emak saya. Begitu sampai di jalan pulang dari kampung, itu mohon maaf Pak, kadang 4-5 yang nelpon untuk mengundang saya ceramah. Ini bukti apa? Ini bukti Allah ganti cash. Bahkan Allah lipat gandakan. Tapi jangan ragu dengan keyakinan itu. Buktikan kalau nggak percaya. Masih ada ibu, buktikan. Kasih sama ibu kita. Bahagiakan dia. Jangan tanya-tanya apa mau dia. Kita harus paham, mengerti. Dulu kita waktu kecil, dia mengerti kok keinginan kita. Belum kita ngomong, emak kita, ayah kita udah tahu apa yang kita mau. Kenapa dia sudah tua, kita anaknya nggak ngerti keinginan dia. Dia nggak akan mau, "Nak, minta lah uangmu 10.000 nak, mak mau beli ini." Segan, malu. Saya aja kirim uang jajan sama buat mak saya tiap bulan kadang. Apa kata mak saya? "Rip, nggak usah lah kau kirim lagi uang nak untuk emak.
Kenapa, Mak? Untuk kau aja cukup. Mak udah senang kali, Nak. Nggak usah kau kirim buat Mak pun nggak apa-apa. Kau senang aja, Mak udah senang. Orang tua nggak mau nyusahkan anaknya. Tapi anaknya pernah nggak terkenang? Pernah nggak teringat dengan dia? Udah tua pun kadang dia, kita open nggak open, dibawa tinggal di rumah kita. Namanya orang tua, tingkahnya aneh-aneh. Ya kan? Dikasih ini salah, nggak dikasih salah. Dimasakan ini salah, dimasakan yang itu salah. Aneh-aneh tingkahnya. Tapi baru sebulan di rumah kita, udah ngeluh. Kadang-kadang kita marah. Ma, apanya maunya emak? Dikasih ini salah, kasih itu salah. Sebenarnya apa sih maunya mak? Kasihanlah mak sama biniku, mak. Capek loh mak, dia masak ini, mak nggak ngehargai. Kita ngadapi emak kita dengan anehnya, dengan tingkahnya yang aneh begitu baru 1 bulan. Tingkah kita aneh dulu waktu kecil, berapa tahun dia hadapi. Sabar kok dia ngadapi kita. Kenapa kita yang nggak sabar? Mau masuk surga? Ridho orang tua aja nggak kita raih. Maka jangan ibu larang suami untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang tua kandungnya. Biarkan, raih bang, ridho orang tuamu bang. Insya Allah kalau emakmu ridho samamu, aku juga mendapatkan keridhoan itu. Senang kau bang, aku juga senang. Susah kau bang, aku juga susah. Bukan aku saja yang susah, anak-anakku pun ikut susah kalau kau susah bang. Jadi begitu, barulah rumah tangga itu sakinah, tenang. Saling menghargai, saling menghormati. Jadikanlah suami, jadikan pak istri kita itu apa? Sebagai alat kita untuk meraih ridho Allah. Bukan suami itu buat jalan kita ke neraka, bukan istri itu jalan kita ke neraka, bukan. Ibu, saya mau tanya, sudah berapa kali ibu tadarusan baca Quran sama laki? Berdua, siap sholat maghrib bang, bacalah bang. Aku sama-sama belajar kita bang. Baca ibu, a'udzubillah. Laki ngoreksi, dek, bukan zu, itu zal, ujung lidah, zu. Ibu tuh praktek nggak bisa bang, ya bibir kau tebal kali pula, makanya lap lipstik kau tuh sikit biar enak, ya kan? Pernah tadarusan. Jadikan pasangan itu berakhir ridha Allah. Ibu bisa buat pahala sama suami, bisa. Berapa kali ibu bangunkan suami untuk sholat tahajud? Berapa kali ibu bangunkan suami untuk sholat subuh? Bangunkan. Bang, bangun bang, sholat subuh udah azan. Lakiku nggak mau dibangunkan Ustaz. Ustaz aja nyuruh. Lakiku payah kali dibangunkan kalau udah tidur Ustaz. Siram. Saya suruh istri saya pak. Dek, kalau abang subuh payah kali dibangunkan, ambil air, percikkan ke mukaku. Saya suruh. Tapi jangan kau balikkan ember ke mukaku. Bilang terkejut, aku megap, aku pikir mimpi masuk ke laut. Ya kan percikkan. Nah, cepat bangun. Kalau kita tidur kan kena percikan air tuh cepat bangun. Enggak bangun juga. Bisikkan ke kupingnya, Bu. La ilaha illallah. Melompat itu pasti. Dipikirnya malaikat Israel datang cabut nyawanya. Ada trik. Jadi itu pahala ibu. Itu jalan ibu meraih surga Allah. Dalam kitab Adabun Nisa pun dijelaskan, Bu. Ini sempat polemik nih, Bang, dengan pernyataan ceramah ini. Pernyataan ceramah ini polemik. Kemarin juga ada polemik lagi terjadi di YouTube saya, di YouTube Bang Haris, Masya Allah. Tapi itu lah netizen, saya nggak peduli. Yang penting kebaikan saya sampaikan, ya mudah-mudahan kebaikan itu manfaat, udah selesai. Niatnya nggak lain-lain kok. Dalam kitab Adabun Nisa itu dijelaskan, dulu ada yang protes, kemarin mereka bilang, nggak ada dalil. Apa? Ketika seorang istri menawarkan diri untuk berhubungan kepada suaminya, saya bilang pahalanya sama dengan pahala umroh. Mana dalilnya? Nggak ada. Bahkan di dalam kitab Adabun Nisa bukan hanya pahala umroh, 200 kali pahala umroh dan 200 kali pahala haji. Ikut lagi haji. Lebih besar lagi, lebih besar pula. Lebih besar. Ibu nawarkan diri kepada suami, itu seperti 200 ibadah umroh dan haji, nawarkan diri. Bang, umroh. Iya, ini bukan canda-candaan. Bang, umroh. Laki pun tinggal bilang, kalau udah lagi pengen, bini nggak ngerti. Dek, apa? Nggak umroh kau malam nih. Ini pulang, saya kadang ngisi di pengajian di emak-emak tuh, saya ceritain ini, Bu. Wah, saya belum pulang udah bubar.
Cepat kali, Bu, aku dulu lah pulang. Ustaz, kami mau umroh, kata orang. Ini nyesal kali aku nyampaikannya, aku bilang lah. Ada yang begitu. Ini kan kebaikan. Ngelayani suami, ya buatkan minuman, itu pahala. Jadikan suami itu alat ibu untuk masuk surga, meraih surga. Bapak juga jadikan istri untuk kita meraih surga Allah. Nasihati dia. Tadi saya baru upload di Facebook. Apa saya upload? Kemarin baru viral, Pak. Baru viral, Bu. Gara-gara ceramah salah satu ustazah terkenal, dia bilang apa? Dia ceritakan ketika dia seorang perempuan dipukul suaminya, merah matanya menangis, ya kan? Maknya datang, kenapa kau menangis, nak? Nggak apa-apa, mak. Tadi malam aku mimpi jumpa sama emak. Kita jumpa. Akhirnya Allah kabulkan hari ini. Ini yang membuat aku sedih sehingga aku menangis. Makanya mataku merah. Dia tutup aib suaminya. Datang tuh si kafir-kafir yang kadang nyalahkan. Dia nyalahkan, nggak ngerti Islam. Nyalahkan ajaran Islam. Ini hati-hati, Pak. Ini seolah-olah mau nyatakan apa? Itulah ajaran Islam. Masa disuruh laki mukul bini? Ada ayatnya, ada di surah An-Nisa ayat 34. Wadribuhunna, pukullah. Ada, Allah bilang. Tapi kan banyak orang tak paham. Pukul di situ maksudnya menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, memukul di situ bukan pukulan kuat, pukulannya pukulan ringan, pukulan sayang. Atau pukulan sayang, Bu? Cemana lah pukulan sayang. Pukulan sayang, pukulan untuk mengingatkan, bukan mukul pakai bambu, pakai balok. Kalau pukul pakai balok itu namanya kekerasan dalam rumah tangga, dilaporkan bapak gol masuk. Kata Muhammad bin Jarir At-Tabari, itu pukulan ringan itu bagaimana alatnya? Alatnya itu seumpama siwak, sikat gigi. Kira-kira Bu mukul pakai siwak sakit? Sakit, Ustaz, kalau siwaknya 60 meter. Ya pakai siwak segini mukulnya. Tapi perempuan-perempuan yang takut sama Allah, yang taat sama Allah, yang taat sama Rasul, patuh kepada suami, ini orang-orang yang sensitif hatinya. Ketika disakiti dengan lisan saja oleh suaminya, maka dia bisa menangis. Ini perempuan banyak, karena perasaan perempuan itu lembut, Pak. Apalagi dipukul. Itu salah. Suami istri membangkang, dipukul pakai itu. Memang fisik nggak terluka, tapi hati sakit. Itu istri. Maksudnya begitu memukulnya. Bukan arti pukullah itu seperti yang diterjemahkan, yang ditafsirkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Saya nggak usah sebut nama lah. Buka aja di medsos, ibu bapak pasti tahu siapa orangnya. Yang nggak Islam. Bahkan menurut Syekh Muhammad Syata' dia bilang apa? Ketika itu pukulan ringan diberikan kepada istri, dia nggak peduli, tetap dia lakukan pembangkangan kepada suaminya. Apakah boleh kita buat pukulan berat? Tetap tidak dibolehkan menurut Islam. Jadi gimana kami, Ustaz? Lapor ke hakim. Ada hakim yang memproses. Jangan kita main hakim sendiri. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini lebih dalam lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau seandainya hanya dengan pukulan kasar baru dia sadar, itu pun tidak dibolehkan. Berarti dilarang memukul dengan pukulan menyiksa sehingga menyakiti istri kita, tapi memukul dengan pukulan yang menasehati. Pertama, kata Allah, ketika istri membangkang, Pak, nasihati. Dek, ini salah kau buat. Nggak peduli juga. Bapak hijrah tidur, jangan di satu ranjang. Pindah, cari ruang tamu. Sekarang awak pindah gitu. Cocok lah, sempit kalau kau tidur di kamar. Memang senang kali bini awak kadang awak tidur di luar. Sempit di kamar, badan kau lagi gemuk, cocok lah, panas. Cocok lah, di luar aja kau. Senang pula. Kalau nggak bisa lagi dia sadar, dengan kita pisah ranjang, baru dipukul. Pukul itu terakhir. Dan mukulnya pun bukan mukul nyiksa. Sama kayak mukul anak. Kata Nabi, umur 5 tahun anakmu suruh sholat. Umur 7 tahun nggak mau sholat, pukul. Tapi mukulnya bukan kayak kesurupan.
Ada orang mukul anak kayak kesurupan, ditondong, pijak-pijak anaknya, kan viral tuh kita lihat. Nyiksa, itu namanya nyiksa. Itu tetangga tahu, tetangga melaporkan, walaupun anak kandung kita sendiri, gol juga Pak. Walaupun anak kandung kita yang kita pukul, tetangga nggak senang melihat kekerasan itu, dia laporkan ke polisi, ke perlindungan anak, masuk kita Bapak. Ibu, Bapak masuk, walaupun kita orang tua kandung, walaupun ibu yang melahirkan. Kadang-kadang kan kita nggak gitu, mukul anak sembarangan, sampai-sampai orang sakit mata lihatnya. Bu, nggak boleh gitulah Bu, itu terlalu kejam kali. Suka hatiku lah urusan kau, aku yang melahirkan, aku yang nyusui dia, uangku, bukan ada uang kau kok repot. Orang nggak mau lawan lagi, tinggal telepon polisi, Pak polisi di sini ada kekerasan sama anak. Datang polisi, tangkap, selesai. Baru nangis-nangis. Ya kan, anakku kok, iya memang anak, hukum ada. Jadi mukul anaknya kan mukulnya bentuk nasihat. Nah ini yang banyak terjadi hari ini. Makanya pahami, mukulnya pukulan ringan Pak. Kalau bisa pun, kalau kita sebagai suami nih, saya Pak, tapi bagi saya pribadi, saya haramkan, untuk saya, bukan untuk orang, saya haramkan Bapak Ibu, kalau saya ribut dengan istri saya, jangankan mau mukulnya, narik rambutnya sehelai pun saya haramkan. Kenapa? Karena kebiasaan nih, ini tangan nih, kalau sudah diawali sekali, makin ketagihan, kecanduan. Ya kan? Sampai kayak minta. Kalau udah minta tuh, ketagih, itu mau aja tuh, minta aja terus. Nah itu ada candunya. Setiap perbuatan-perbuatan yang nggak baik itu ada candunya Pak. Cuman kadang-kadang kita terbalik. Ketika yang nggak baik dapat candu, ketika yang baik nggak dapat candu. Contoh majelis ilmu gini, kenapa kita nggak candu majelis ilmu? Karena niatnya mau nyenangkan BKM. Karena niatnya mau bersilaturahim saja. Kalau nanti aku mati, ada orang yang datang. Kalau ada aku pesta, ternyata aku pinjam gratis. Itu tujuan orang kadang-kadang duduk di majelis ilmu. Bukan karena Allah. Majelis ilmu ini kata Rasulullah, mirriyadil jannah, taman-taman surga. Taman surga Allah siapkan di dunia. Kau tak mau masuk ke taman surga yang ada di dunia, apa layak kau mendapatkan taman yang ada di surga Allah yang nanti Allah berikan? Dunia aja kau nggak mau datang, enak kali kau mau kasih dia yang di surga sana tamannya. Lebih indah nih. Ini taman-taman surga. Bahkan kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ini pengajian diumumkan tadi kan? Alhamdulillah ustadznya udah datang, ustadznya udah nonggok nih 1 jam nunggu kalian. Udah gigit nyamuk ustadznya. Kira-kira gitulah ya kan Pak. Tapi kan nggak gitu sampaikan Bapak. Kira-kira gitulah sebenarnya. Cuman kalau disampaikan gitu kan parah kali tuh Bapak. Masa kayak gitu nyampaikannya nggak malu sama ustadz kan mungkin. Ya kira-kira begitulah Ustadz, alhamdulillah sudah datang, ayo kita ramekan. Padahal itu maksud hati, kalau diturutkan hati Pak BKM, saya yakin, datang kalian, pakai otak kalian apa, Ustadz udah lama nunggu, Ustadz dari jauh, dari Tembung datang, kalian dekat nggak datang, kira-kira gitulah. Kira-kira, kalau ditanya hati, tapi nggak mungkin diucapkan. Imam Syafi'i bilang, udah diumumkan, diajak lagi, Kak ngaji yuk Kak, yuk ngaji Kak, di mana? Di musola, ada pengajian? Iya, nggak usah lah, kenapa Kak? Nanti kalau kita tahu, kita langgar lebih besar dosanya. Mendingan kita nggak tahu katanya. Jadi kalau nggak tahu, terlepas dosa Kak. Yang dibilang nggak tahu itu, bukan yang nggak mau tahu. Beda, yang nggak tahu itu bagaimana? Anak-anak, nggak dihukumi dosa nih anak-anak. Yang belum balik, dia nggak dihukumi dosa, nggak ngerti. Aku nyampe tadi mobilku dipanjat-panjat orang tuh. Ya Allah terkejut aku. Ya namanya anak-anak, mana ngerti dia itu salah. Tapi biarkan aja lah. Nggak masalah gitu kan. Anak-anak. Yang kedua siapa? Orang gila. Nggak dihukumi. Dia nggak tahu apa-apa. Nggak dihukumi. Yang ketiga siapa lagi? Yang terlepas dari hukum syariat. Orang mati. Makanya kalau mau terlepas dari hukuman syariat, nggak mau sholat, boleh. Pilih. Mau jadi 3 orang ini. Mau jadi anak-anak balik. Mau jadi orang gila, biar kita pukul pakai balok tengkuknya. Kan rusak sarafnya itu gila tuh. Yang ketiga, orang mati. Mau jadi orang mati, dibunuh. Harus dimatikan dulu. Nah, barulah enggak dihukumi. Yang datang ke sini, orang-orang yang punya akal sehat. Datang diumumkan. Ini ada yang diajak enggak mau datang. Diumumkan sudah, undangan sudah dikasih, enggak mau datang. Imam Syafi'i mengatakan, Bapak Ibu, apa kata Imam Syafi'i buat orang seperti itu? Fakabbir alaiha arba'an, maka ucapkan kalimat takbir kepadanya 4 kali. 4 kali takbir sholat apa Pak? Hah? Sholat apa itu 4 kali takbir?
Berarti disuruh Imam Syafi'i nyolatkan dia kan? Berarti Imam Syafi'i nyuruh nyolatkan dia tuh. Kalau dia nggak mau datang, udah diumumkan, udah diajak, dia tahu. Bukan karena ada hal yang penting. Mungkin sakit, silahkan. Mungkin ada hal yang penting, urusan keluarga, silahkan. Dia di rumah malas. Karena malasnya. Nah, takbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir laha. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tafdhil. Doa, takbirkan 4 kali. Maksudnya Pak, Imam Syafi'i menggolongkan orang seperti ini sama kayak orang mati. Tapi nggak usah pala dibuat. Nah, dia tengok, siapa yang nggak datang? Tengok satu-satu nggak ada. Oh, kakak tuh nggak datang. Yuk ke rumahnya kita yuk. Abis ini nanti ke rumahnya kita rame-rame. Datang pula ibu tuh ke rumahnya. Assalamualaikum, dalam kakak kok nggak ngaji kak? Tahu kakak ada pengajian musola? Tahu. Kok nggak ngaji kakak? Malas sekali aku. Golek kakak golek. Masuk kak. Allah, jangan. Itu nggak datang-datang lagi, dia sholat ke masjid nih. Maksudnya untuk diri sendiri. Kalau bulan depan ada pengajian lagi, guru-guru kita di sini banyak. Ada Ustadz Tuan Guru Sugeng Wanto, ada Dr. Puji Ramadi, ada lagi ustadz-ustadz yang lain masuk ke sini kan. Nah, itu guru-guru semua. Jadi kalau bulan depan mereka masuk ke sini, ibu bisa datang, bapak bisa datang, tapi nggak mau datang karena malas. Aduh, malas sekali lah, ada pengajian malas sekali. Ingat yang dibilang Imam Syafi'i ini. Allah kalau nggak datang, kata Imam Syafi'i, sama lah aku kayak orang mati. Mana mungkin aku kayak orang mati, aku masih hidup kok. Harus datang. Dilawan. Kebaikan ini nggak dapat candu. Tapi ketika maksiat, kenapa ada candunya? Makanya ada lagu Roma kan. Kenapa berjudi itu haram? Kan ada lagunya. Memang yang haram-haram itu enak Pak. Yang nggak enak tuh ini. Padahal nggak tahu orang majelis ilmu ini lebih enak daripada yang haram. Masuk surga nggak bayar. Mau masuk neraka, beli minuman, beli sabu, bayar. Duit berapa duit dikeluarkan. Kesini masuk tadi mau sholat isya, ada bayar. Abang mau sholat apa? Isya. Berapa rakaat? 4. Qobliyah, ba'diyah? Enggak, aku nggak pakai qobliyah ba'diyah. Jadi isya aja 4 rakaat. Iya, 4 rakaat. Iya. 1 rakaat 10.000, bayar 40. Ada Pak BKM dari minta gitu. Kalau seandainya dibuat gitu, sholat kita ini di musola ini gimana? Kau sholat apa? Isya, qobliyah, iya. Ba'diyah, iyalah. Ba'diyah, qobliyah, 2, 4, 8 semua. Berarti 80.000 bayar. Tak ada orang datang ke sini. Sedangkan gratis saya pun tak ada yang datang. Apalagi bayar. Iya Bu, gratis saja nggak ada yang datang. Apalagi bayar. Duduk di majelis ilmu, nggak ngeluarkan duit. Dapat minuman, makanan, wallahu a'lam tak dapat tangga nanti. Ada, aku tengok ibu itu dapat makanan, alhamdulillah. Aku aja nggak ada. Ini nggak adil namanya. Tapi nanti aja bontot. Nggak mungkin aku ceramah sambil ngunyah kan? Iya. Duduk di sini tidur Bu. Mohon maaf nih, tidur kita di majelis ilmu ini dapat pahala. Oh enak nggak? Tidur aja dapat pahala. Bahkan yang tidur itu bisa lebih banyak pahalanya daripada yang bangun, Pak. Nah. Iya, lebih banyak dapat pahala yang tidur daripada yang bangun. Tidur awak. Datang orang sebelah, nyenggol, dicakapinya awak. Tengok-tengok tuh. Kenapa? Asalkan ngaji, tengok tuh tidur aja kerjanya. Itu aja kerjanya di rumah, di mana-mana tidur aja. Diceritanya yang tidur, yang dapat pahala siapa? Yang menceritai dapat dosa nggak? Dapat dosa. Bisa jadi yang tidur lebih banyak pahalanya daripada yang jaga. Tapi jangan pula gara-gara ini besok bulan depan tidur semua. Kalau sempat tidur semua, aku datang ceramah, aku yang cakapinya, aku cakapi satu-satu. Tapi nggak tahu juga siapa yang dengarnya ya kan? Tidur semua. Jadi itu kebaikan. Ada candu, maka rasakan candu itu. Nikmatnya dirasakan. Makanan itu Bu, kenapa kita dapat candu? Umpama kita senang makan pizza. Kenapa kita mau beli lagi pizzanya? Tapi rasanya itu enak kita. Kenapa? Karena rasanya enak Ustadz. Gimana bilangnya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu ayamnya terasa, dagingnya terasa, menteganya terasa Ustadz. Kalau saya tanya, rasa itu mana? Rasa itu mana? Bisa nggak ditunjukkan? Enggak. Majelis ilmu, rasakan kenikmatannya. Malaikat datang, doakan kita. Allah viralkan kita di langit. Bukan hanya di bumi, terkenal kita di penduduk langit.
Orang sekarang sibuk mau terkenal gara-gara apa? Dengan cara apa? Macam-macam cara. Ada boneka dipakaikan baju, dibuatnya kayak anaknya. Pau, gue bilang juga. Ya sampai harga bajunya puluhan juta. Kan pau namanya. Ibu mau buat begitu, boneka dipakaikan baju harga 25 juta mau? Kalau Anda yang di komplek ini buat begitu, Bu, kita gotong rame-rame. Ini musola nih kau tengok. Baju boneka kau belikan 25 juta, bagusan nih semen kau belikan berapa sak 25 juta itu. Ini musola ini banyak perlu bantuan. Allah bilang begini, hei manusia. Kurang kuat ya, ini kedengaran ke atas Pak. Biar ku kuatkan ini. Nah, aku nggak masalah, cuman kawal aku pulang sampai depan Pak ya. Nah, sama Bang Haris saja nanti aku diminta kawal. Manusia. Kedengaran nih kan? Mantap pula itu dibilangnya. Iya, mantap. Aku nggak pulang nanti. Manusia, kau tahu kau punya harta itu dari siapa? Tahu. Wah, itu. Siapa yang kasih? Kau ya Allah. Oh, tahunya kau, harta kau tuh ku kasih. Oh iyalah, tahulah. Nyawaku aja punya kau. Betul nggak? Sadar nggak kita itu, Bu? Ibu saya tanya, bapak saya tanya, sadar nggak harta bapak ibu itu dari Allah? Sadar kan? Tahu kita harta dari Allah, tapi Allah bilang gini, kalau kau sadar hartamu dari aku mintalah dikit. Kan dari aku yang ngasih, minta sedikit aja. Untuk apa? Untuk rumahku. Ini rumahku butuh bantuan kalian, nggak mau kalian kasih. Nggak apa-apa kalau kalian nggak mau kasih sama aku, kata Allah. Tapi ingat, aku punya cara sendiri untuk ngambil harta yang kuberikan sama kalian. Berapa banyak uang kita tercecer. Berapa banyak harta kita yang hilang. Kadang-kadang bisa jadi itu cara Allah ngambil harta kita karena kita terlalu pelit. Jam tangan saya hilang, Pak. Nggak ada. Makanya aku bingung mau nengok ke belakang jam berapa. Jam 10 udahlah. Bentar lagi lah, aku udah jauh pula. Aku pulang lagi. Ya kan? Makanya aku bingung nih nggak nengok jam kemana. Ya, hilang. Kunci mobil hilang. Cincin saya hilang. Cincin harganya nggak tahu saya berapa. Karena dikasih kenang-kenangan. Jauh pula dari Maluku sana. Yang ngasih Bupati Halmahera Tengah. Sayang juga saya. Kemarin ada yang nawar. Gak usah sebut harga. Enggak lah, sayang. Hilang. Kunci mobil saya, mobilnya walaupun gitu-gitu tuh mobilnya itu kuncinya itu sistemnya sistem AIMO. Harus pakai komputer, Pak, pakai chip. Ganti kuncinya aja 1 juta, kunci tok. Aku pun heran kadang-kadang, kunci aja 1 juta, aku jual lah kok bentar lagi kupikir. Iya, akhirnya apa? Ini seolah-olah Allah bilang gini, Red, iya ya Rob, kau ku tengok capek kali kau ceramah ya. Sana kau ceramah, sini kau ceramah, kau bilang apa? Sedekah kau, sedekah. Bapak ibu sedekah, infak, zakat, wakaf. Capek kau nyuruh orang sedekah. Sampai-sampai kau lupa bersedekah. Sampai-sampai kau lupa berinfak. Udah nggak apa-apa, Rip. Biar ku ambil dengan caraku sendiri, kata Allah. Dia ambilnya jam tangan. Dia ambilnya kunci mobil. Dia ambilnya cincin. Habis aku. Ya Allah. Itu cara Allah. Ya mungkin kita banyak terjadi juga seperti itu. Tapi kita kadang nggak menjadikan itu pelajaran. Dompet ibu pernah nggak tercicir? Bapak pernah nggak tercicir dompet? Peristiwa yang terjadi di alam ini kepada manusia, hampir semua kita merasakan, Bu. Hampir sama kejadian itu terjadi pada setiap manusia. Saya kehilangan dompet, sering, pernah. Saya mau tanya Bang Haris, pernah nggak kehilangan dompet? Pernah. Bapak pernah nggak, Pak? Bapak? Karena nggak pernah pakai dompet. Ya kan? Iya, pernah. Ibu pernah nggak ngalami susah? Anak umpamanya mau bayar uang sekolah, pas nggak ada duit pula mau bayar uang sekolah. Pernah nggak? Semua yang kita alami ini hampir sama. Cuman waktunya aja yang dibeda-bedakan Allah. Kenapa? Sebabnya bisa jadi itu. Harta kita hilang, duit kita tercecer. Karena kita terlalu pelit. Ini rumah Allah. Bantu, ayo berikan harta kita. Kasih sumbangan kita. Ingat, Bu, ketika kita urusi rumah Allah, Pak, Allah akan urus kehidupan kita. Kalau udah Allah yang ngurus kehidupan kita, apa yang kita khawatirkan? Kira-kira ibu mau nggak diangkat Pak Jokowi jadi kakak angkatnya? Hah? Mau nggak? Terlepas dari unsur politik lah. Pak Presiden jadi kakak angkat.
Udah, Bu, Ibu punya anak? Iya, udah biar aku yang ngurus ya anak Ibu. Semua sekolahnya, makannya aku yang ngurus. Kata Pak Presiden, kira-kira begitu. Ibu senang nggak? Khawatir nggak lagi? Nggak khawatir. Ingat, anak Aceh yang dibiayai sama pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Hidupnya enak. Ya kan? Sekolahnya aman, ada yang ngurus. Itu makhluk. Ini ketika kau urus rumahku, ku urus hidupmu, kata Allah. Aku yang ngurus hidupmu. Rezekimu dari aku. Sehatmu dari aku. Anakmu dari aku. Nyawamu itu milikku, kata Allah. Apa kita khawatirkan? Maka ayo, jangan terlalu pelit kita. Niatkan, Bu, niatkan. Ibu ada duit hari ini. Ini mohon maaf, saya nggak ada di pesan-pesan sama Pak BKM. Wallahi nggak ada Pak BKM minta sama saya, Ustadz, gebrakkan ini hati jamaah supaya mereka mau berinfak. Nggak ada, wallahi nggak ada. Cuman saya berpikir ketika saya masuk, saya lihat ini musola. Masya Allah, ini kata Pak BKM tadi mau dibuat ruang ngaji di atas tempat ruang sholat. Ini kan bagus, Bu. Ada pendidikannya di bawah. Bantu berikan harta kita. Jangan terlalu pelit kita dengan harta. Itu nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Apa yang kita bawa mati? Ya ini kalau ada duit kita yang kita infakkan ke masjid ini, kita wakafkan itu yang kita bawa mati yang kita akan bawa untuk membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada duit kita masukkan. Ada kota infak jalan, masukkan. Enggak ada duit, masukkan aja tangan. Masukkan aja tangan, enggak apa-apa. Ya Allah, aku hari ini enggak punya duit ya Rabb. Tapi nanti insya Allah kalau aku punya duit, aku akan berinfak. Kalau aku punya duit, aku akan berwakaf ke mushola ini. Dirikan ini, bangun ini. Anak-anak kita besok, mereka yang akan melanjutkan ini. Dari mana ibu bisa masuk ke dalam surga kalau bukan nanti dari anak-anak ibu? Dan anak-anak kita itu juga tanggung jawab ibu. Makanya rumah tangga itu, ibu itu ummi al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Bapak berangkat kerja, ibu jaga tuh anak. Ajari anak, kasih pendidikannya, jaga harta bapak, jaga anaknya. Makanya Pak, kita sebagai suami, harta kita itu semua buat nama bini. Jangan lagi nama kita. Semua harta, kereta kita, mobil kita, rumah buat nama bini kita semua. Setuju, Bu? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, biar ku tarik lagi nih cakapku. Aku udah nyuruh, ibu nggak mau bilang. Setuju nggak? Setuju, iya, memang iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak kita, Pak, itu nama kita. Betul nggak, Bu? Kalau ditanya, ibu, bapak lebih sayang harta atau anak? Hah? Anak. Kalau anak udah nama bapak, harta jangan nama bapak lagi dong. Udah ibu yang melahirkan, namanya nama bapak. Kok namanya Ustaz? Iya, nama anak bapak siapa? Anak saya, namanya Faris Habib bin Arif Habibi. Binnya pakai nama saya. Anak saya perempuan, Alifah Habibi binti Arif Habibi. Namanya nama saya juga. Udah anak nama kita, harta nama kita, egois dong. Mau bapak kasih harta bapak nama ibu semua? Enggak berani. Saya, rumah saya nama bini saya. Karena memang itu peninggalan maknya. Ya nama dia karena itu harta warisan maknya. Gimana pula nama saya, harta warisan ayah saya, nama saya. Karena saya tinggal di rumah istri saya. Jadi alhamdulillah. Ya, anak ibu itu tugas ibu, bapak, anak, istri tugas kita juga. Insya Allah keluarga kita sakinah kalau kita saling memahami, saling mengerti, saling menutupi kekurangan. Istri ada kekurangannya, tutupi Pak. Suami ada kekurangannya Bu, tutupi. Karena aib suami, istri banyak yang tahu. Aib istri, suami banyak yang tahu. Semua aib pasangan itu saling mengetahui. Saya tidur ngorok atau tidak, istri saya tahu. Istri saya tidurnya ngorok atau tidak, juga saya tahu. Ibu juga gitu, ibu mau tidur kayak jin ifrit, mau jin apa, bapak tahu. Ya kan, itu aib pasangan semua. Pasangannya itu mengetahui, saling menutupi, jangan diceritakan. Ya ini kadang-kadang menceritakan, laki kutui kalau tidur pakai helm baru enak awak tidur. Kenapa? Ngoroknya bukan ngorok, bukan gitu, pakai siul. Ada yang begitu, kayak main musik dia kalau tidur ngorok. Ada, jangan diceritakan. Itu aib
keluarga. Pakai medsos, jaga. Mulut jaga. Oh, mana pakai mulut Ustadz? Mulut nggak main, tapi jari main. Jari itu refleksnya dari mana? Dari hati. Apa yang di hati akan teraplikasi ke anggota tubuh, maka akan keluar. Curhat, ribut dengan pasangan, curhat di media sosial. Orang sekampung tahu, nggak akan dapat solusi. Bahkan orang yang melihat tertawa dan bahagia. Karena zaman sekarang, kita susah, orang senang, kita senang, orang susah. Susah memikirkan kesenangan orang dan senang melihat kesusahan orang. Jadi nggak usah curhat di media-media sosial, curhatlah hanya kepada Allah. Yang berikan masalah siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah cuman Allah. Maka seolah-olah kalau diomongkan tak beradab, tapi seolah-olah komunikasi dengan Allah tuh begini, ya Allah, masalahku ini datang dari kau. Aku nggak bisa menyelesaikan. Cuman kau yang bisa menyelesaikan ya Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah. Ketika datang ujian kepadamu, baik dalam rumah tanggamu, caranya apa? Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sholat akan mendatangkan kesabaran. Sabar dalam mengerjakan sholat. Ini kalimat dua serangkai. Jadi jangan dibalik-balik. Ya Bu ya, insya Allah kita hari ini yang hadir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dunia dan akhirat. Anak kita pun insya Allah anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah ya Bu ya. Udah jam 10, doakan saya pulang ke Tembung dalam keadaan selamat. Satu lagi ya, ini bukan pamer, walaupun di YouTube Bang Haris ada kemarin komentar, Ustadz ini sombong kali ceritakan jadwal kesana kesini. UAS yang asli aja nggak pernah cerita. Apa pula UAS yang asli nggak pernah cerita? Pernah, cuman karena dia mungkin nggak suka sama yang KW, ya kan? Kalau kita udah nggak suka lihat orang nggak suka lihat kita, kebaikan sebesar apapun kita lakukan, tetap dia nggak akan suka lihat kebaikan kita. Orang sesenang apa lihat kita, kesalahan kita besar pun, tetap dia nggak akan benci lihat kita, pasti dia senang terus. Jadi saya ceritakan, tanggal 8 besok Selasa, insya Allah akan berangkat ke Kalimantan Timur, dakwah Isra Mi'raj 2 minggu di sana. Doakan saya Bapak Ibu sehat-sehat selalu, istiqomah di dalam dakwah, selamat pergi, selamat pulang. Amin ya robbal. Nah, ini yang perlu doa dari jamaah, karena saya nggak tahu, doa saya belum tentu dijabah Allah. Mungkin doa Bapak Ibu hari ini yang ikhlas datang, ada yang soleh dan soleha, lebih alim, lebih soleh dari saya. Belum tentu nih saya lebih soleh dari Bapak Ibu. Belum tentu saya lebih alim dari Bapak Ibu. Belum tentu. Bisa jadi doa Bapak Ibu yang diijabah Allah. Maka saya sering minta doa kepada jamaah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya memohon ampun. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.